Karena iblis mikir, ya, dikatakan aku dibuat dari api, manusia dibuat dari tanah, dan merendahkan manusia, akhirnya Allah azab, Allah laknat, na'udzubillah min dzalik. Terus dikatakan lagi apa? Meminta rezeki yang halal, ya, minta rezeki yang halal untuk kebutuhan ibadah, ya, beli sajadah, beli permadani kalau ada majlis atau musola atau masjid, dan beli baju kuku segala macam, ya, baju takwa, baju untuk sholat, untuk ibadah. Nah, hakikatnya orang hidup ini seperti yang Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia itu, ya, diciptakan Allah untuk beribadah kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falafrahu. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mendudukkan kita dalam satu majlis yang penuh dengan jutaan kebaikan, yang penuh dengan keberkahan, majlis Baitur Rahman. Mudah-mudahan Allah selalu limpah curahkan berkah, maghfirah, hidayah kepada kita. Salawat serta salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan ini bulan Sya'ban, pas nisfu Sya'ban, 15 Sya'ban, di mana dikatakan salawat ini turun di bulan Sya'ban. Mudah-mudahan karena banyak kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, Allah berikan syafaat Rasulullah kelak di yaumil qiyamah. Amin, Allahumma amin. Yang pertama, al-fakir hormati Kang Farid, mudah-mudahan sehat afiah, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan, dan antum-antumah semua keluarga daripada majelis Baitur Rahman, mudah-mudahan digabul hajat, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan, wabil khusus disehat afiahkan badan. Bismillahirrahmanirrahim. Ketetapan iman dan Islam. Apa yang dikatakan iman ini? Iman sesuatu yang berharap kepadanya Allah. Allah jadikan segala sesuatu untuk beribadah kepadanya dengan membawa iman. Batu-batuan, tanaman, tumbuhan, mereka menyebut nama Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad, begitu. Nah, kita manusia ini punya iman kepada Allah. Jangan sampai enggak punya iman kepada Allah, na'udzubillah min dzalik. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Iblis ini dia berbentuk atau daripada bangsa jin, ya. Karena dia aba wastakbara. Jadi jauh iblis kalau dikatakan orang, ya, ataupun makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai iman. Kenapa? Karena iblis ini dilaknat Allah, dan Allah letakkan bukan di tempat yang enak, ya. Kalau surga ini pengkhususan orang yang membawa iman kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, karena iman ia terus mati, ya husnul khatimah, ya. Dan terus orang-orang yang kafir, yang enggak mengimani Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah min dzalik, ya, enggak mempunyai iman.
Al-Islam dikatakan inna dina indallah al-Islam. Agama ini macam-macam. Ya. Menurut orang nggak punya agama. Agama ini agama yang dibawa Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Allah Adam ngerti Rasulullah. Nabi Ibrahim leluhurnya Nabi ngerti Nabi Muhammad SAW. Nabi Allah Isa ya Bani Israel dari Nabi Allah Ishak alaihi salam, keturunan Nabi Allah Ishak dia ngerti Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi katakan aku dulu cahaya qabla yakhluqa Adam. Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini dulu cahaya Rasulullah. Sebelum Allah jadikan segala sesuatu bahkan. Ya, dikatakan sebelum Allah jadikan Nabi Adam alaihi salam. Islam agama yang dibenarkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, boleh agama-agama lain ya atau bahasanya musyrik menyekutukan Allah dan enggak punya iman. Agamanya berantakan, hidup asal-asalan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala enggak menerima iman yang enggak sempurna. Walaupun setitik, walaupun sedikit ya daripada kesempurnaan iman kita ini enggak boleh sama sekali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Ya, disuruh kita orang yang beriman kepada Allah. Bertakwa terus kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun dikatakan. Dan jangan sampai ya, bukan jangan kamu mati dalam bukan wala tamutunna di sana artinya jangan sampai. Ya Allah memberi ancaman. Kenapa? Wa inna azabil asyadid. Banyak Allah mengatakan bahwa akhirat itu yang disiksa ya enggak enak. Nah, kalau kita kepengen mendapatkan salamatan fid din wa dunya wal akhirah, kita harus tetap iman ya. Nah, doa nisfu Sya'ban itu kan kita meminta untuk ditetapkan iman Islam supaya enggak tersesat di jalan, supaya enggak ngelamun ya, karena ngelamun ini kerjaan iblis. Orang yang suka ngelamun ya diam pikiran kemana-mana lah ini iblis, terus dia katakan iblis khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Karena iblis mikir dia dikatakan aku dibuat dari api, manusia dibuat dari tanah. Dia merendahkan manusia, akhirnya Allah azab, Allah laknat, naudzubillah min zalik. Terus dikatakan lagi apa? Meminta rezeki yang halal ya, minta rezeki yang halal untuk kebutuhan ibadah ya, beli sajadah, beli permadani kalau ada majlis atau musola atau masjid, dan beli baju kuku segala macam ya, baju takwa, baju untuk sholat, untuk ibadah. Nah, hakikatnya orang hidup ini seperti yang Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia itu ya diciptakan Allah untuk beribadah kepada Allah. Kalau udah Allah memerintahkan dihukumi wajib, Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan ini haram. Ya, kalau kita enggak taat kepada apa yang Allah perintahkan yang hukumi wajib, berarti haram. Enggak boleh meninggalkan salat, harus selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam mencari rezeki itu rezeki halalan thayyiban wa mubarakan. Rezeki yang memberkahkan, rezeki yang min khairul tahsib. Ya, ada rezeki yang zahir, ada rezeki yang enggak kelihatan, rezeki yang batin. Apa? Karena dia berserah kepada Allah. Orang mendapatkan rezeki yang halal karena dia cari ikhtiar, usaha. Diberi Allah rezeki banyak, alhamdulillah. Diberi Allah rezeki sedikit, alhamdulillah, minta lagi ya, minta tambah lagi sama Allah. Karena Allahul Ghani, Allah yang maha kaya. Andai kata diibaratkan Hujatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali daripada Nabi SAW, kekayaan Allah ini, andai kata lautan itu kekayaan Allah, ditaruh jarum, dimasukkan jarum, ditarik itu jarum, sisa air ya dari selautan itu yang di jarum itu bisa membuat seluruh manusia kaya raya tajir melintir ya, bisa buat karena Al-Ghani Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dikatakan manfaat ini apa? Manfaat ini beramal ya. Syawal nanti dikatakan kita ini zakat fitrah ya. Itu yang dikatakan beras sekian
Zakat mal terus, harta sekian. Kisah Sarip yang lebih tahu, Habib kurang paham itu fikih babnya. Nah, kenapa? Karena dia berarti ikhlas. Ikhlas. Luar biasa. Harta ini bisa menjadikan seorang ini ikhlas. Andai kata harta itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha ikhtiar mencari rezeki, Allah berikan. Allah beri rezeki. Terus dia bersyukur kepada Allah. Ya, sedikit atau banyak. Nah, kalau diberi rezeki sedikit, dia minta banyak sama Allah. Inama amaruhu idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Segala sesuatu yang Allah jadikan, hanya Allah berkehendak. Hanya Allah menjadikan, maka jadilah. Kalau Allah menginginkan sesuatu, Allah tinggal mengucap, ini jadi, itu jadi. Itu diantara khasiah daripada Al-Quran, daripada ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, al-alimu Allah. Dan terus dikatakan untuk ibadah, ini apa? Ibadah ya salat, ya ibadah ya bagaimana kita menjaga iman Islam selama kita hidup, menjaga diri ya. Rezeki itu untuk jaga diri, rezeki itu untuk kita ini berpakaian ini laki-laki ada aurat yang dia tutup ya, ada perempuan aurat yang dia tutup, andai dibuka haram ya. Dari mana itu menutup itu aurat? Lah itu rahmat Allah, diberi kita pakaian untuk kita menutupi aurat. Nah, begitu. Terus salat ya, waktu-waktunya salat. Nah, salat berjamaah di musola, di masjid. Salat berjamaah ini 27 derajat lebih pahalanya daripada salat munfarid, daripada salat sendiri. Nah, luar biasa. Terus kita harus ke masjid. Ya. Nah, berarti ada tenaga ya. Rezeki ini ya, sifatnya macam-macam rezeki. Disuruh kita meminta rezeki yang halal. Ya, kita baca surah Yasin. Ya, wal Qur'anil Hakim. Al-Quran yang menentukan. Itu dibaca salah samarah, dibaca 3 kali. Kenapa? Karena Nabi Muhammad setiap malam baca surah Yasin. Rasulullah Nabi Muhammad. Ya. Sampai diriwayatkan saking cintanya Nabi sama surah Yasin. Sampai dikatakan Yasin galbuhul Quran. Yasin ya hatinya Al-Quran. Begitu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan sesuatu yang tampak zahir di mata kita ini. Ya. Ada itu uang 100.000, ada uang 50.000, ada harga batin di hati kita. Nah, karena apa? Pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus mengatakan seorang itu mendapatkan rezeki dari Allah, alhamdulillah. Nah, orang kalau punya rezeki dia nggak bersyukur, nah ini orang kufur nikmah nanti ya. Nah, ini Islam imannya nggak sempurna. Orang yang dia suka nyendiri juga termasuk itu daripada kufur nikmah ya, nggak boleh menutup diri ya, atau bahasa kasarnya pelit, bakhil ya bakhil nafsahu, orang yang pelit, yang kikir ya, nggak mau berharap kepada Allah rezeki yang banyak, pasti dia orang bakhil, orang pelit. Orang yang nggak mau berharap rezeki dari Allah ini orang yang pelit, hati-hati. Kenapa? Karena al-insanu dhaif. Manusia itu kita makan, kita minum. Kalau orang nggak makan, nggak minum, wallahi sebulan demi Allah mati. Ya nggak ada orang nggak makan nggak minum sebulan kuat ya, kecuali Ramadan puasa. Ini lawan takdir ini orang ya. Yang ngatur puasa Allah setiap tahun dari zaman Nabi Allah Adam ya dipuasakan untuk ngehisab itu makan buah khuldi. Nabi Allah Adam alaihissalam disolatkan kita umat Nabi Muhammad 5 kali sehari. Isra Mi'raj Rasulullah turun perintah salat untuk dimaafkan lantaran buah khuldi yang dimakan ya leluhur kita semua Nabi Allah Adam alaihissalam. Dan rahmat Allah luar biasa. Allahul Ghani, Allah yang maha mengatur segala rezeki untuk kita. Rezeki kita berapa Allah yang ngatur. Tapi kesenangan hati ini Allah yang berikan ya. Jadi ada orang yang kaya raya tapi dia susah. Ada orang yang nggak punya apa-apa tapi dia senang ya, karena ketentuan Allah. La haula wala quwata illa billahil alil azim. Allah yang kuat, Allah yang maha mengatur,
Allah yang menghitamkan malam, Allah yang isi itu malam dengan bintang, ya. Bulan di Sya'ban ini terus hilal, nanti masuk Ramadan, terus nanti tunggu Syawal, begitu itu fitri langsung. Jadi seperti bayi lahir, bayangkan ya. Kenapa? Karena Rajab dia berhasil, Ramadan dia merasakan hasil, Syawal dia seperti bayi baru lahir. Jadi nggak punya dosa lagi. Nah, itulah keutamaan dari Nabi Muhammad SAW. Itu rahmat Allah yang terbesar di antara pemberian Allah rezeki itu Nabi Muhammad SAW. Ya. Terus panjang umur. Minta kepada Allah nggak mati cepat ya. Jangan suka minta susah sama Allah, nggak boleh. Jangan suka minta berat, nggak yang ringan. Jangan suka minta membuat diri ini bingung segala macam, apalagi subhat ya, haram dan halal. Ini orang aneh, sedikit haram aja sifat sombong, haram surga ya, apalagi dia subhat, setengah-setengah ini. Naudzubillah min dzalik. Nah, terus dikatakan panjang umur, tawil umur. Ini umur ini yang menjadikan seorang ini harus punya amal, harus punya niat. Daripada amal perbuatan, harus punya perbuatan, punya niat. Ya, kalau kita panjang umur, yuk pasti untuk banyak melakukan apa-apa yang bermanfaat. Ya, nanti ketika umur 70 tahun, 80 tahun sisa umur, wah, udah orang tinggalkan urusan dunia waktu-waktu umur-umur segitu ya. Orang masih muda, wah, segala macam nyari rezeki dunia sekuat-kuatnya. Begitu nanti akhir umur, nah, di sana meminta kepada Allah tawil umur, panjang umur. Umur yang dikatakan ya, orang ini yakin bahwasanya Allah yang ngatur kapan dia mati. Jadi orang hidup ini nggak boleh takut mati ya, tapi di saat mati ia akan menemukan hakikahnya hidup, puncaknya hidup. Ya, begitu awal itu orang mati, berarti Allah sedang panggil orang ini untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hasil selama di dunia dia saleh orang ini. Orang itu terus mati dari panggil Allah karena toleh, karena selama di dunia taraka salat, meninggalkan salat, enggak pernah ibadah, enggak pernah ngerti urusan-urusan yang berhubungan dengan sajadah. Ya paling penting al-imaduddin, salat. Akhirnya begitu mati dipanggil Allah untuk mendapatkan azab, mendapatkan siksa kubur, menemui malaikat munkar nakir. Ya, di sana dipalu, itu pakai palu, terus dia tumbuh lagi orang itu, ada lagi begitu, dipecahin lagi pakai palu, ada lagi. Hisab Allah Subhanahu wa taala, inna azabil syadid. Allah katakan keras azabnya Allah. Kalau kita melihat gunung ya, atau gempa segala macam itu, suara getaran keras segala macam begitu, ini kerasnya azab Allah itu beribu-ribu kali lebih daripada azab dunia. Sedang azab di dunia itu perumpamaan di akhirat nanti. Orang seperti apa di akhirat nanti, bagaimana hati kita di dunia ya, bagaimana zahir kita di dunia. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan apa? Manusia itu terbagi daripada jasad dan roh ya. Ada sifat rohaniyahnya dan sifat zahiriyahnya. Nah, kalau kita ini punya pikiran untuk melihat kebaikan, ya alhamdulillah akan bertambah iman kepada Allah. Kalau kita punya akal, punya rohani, punya zahir, itu jasad dan roh nggak benar, berarti kita ini cikal bakal orang, naudzubillah min dzalik, yang nggak akan punya iman kepada Allah. Lah bagaimana bib cara kita membawa iman Islam, keselamatan di dunia ini, dengan kita selalu meminta kepada Allah, diantaranya tawil umur, untuk panjang umur. Ya, panjang umur nih enak, kita bisa nambah kebaikan untuk nutupin dosa kita. Orang yang diberi rezeki Allah, orang yang panjang umur, mendoakan orang tua supaya panjang umur, mendoakan anak supaya diberi umur, supaya diberi Allah Subhanahu wa taala rusyud, kemenangan. Ya, salat ini ketika seorang itu nunjuk ya,
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu pintu alam barzah Allah sudah buka setiap salat orang ini. Kapan orang ini mati? Hambaku abdun saleh. Allah tunggu. Ya, selama hidup diberi rezeki Allah. Ketika Sya'ban mendapatkan hasil, tutup buku. Ya, itu amal-amal kita setahun yang lalu. Dan nanti melihat terus Ramadan puasa. Nah, kalau wali lain, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani, dari bayi Syekh Abdul Qadir Jilani, dari usia Syekh Abdul Qadir Jilani setahun, itu setiap Ramadan dia berhenti nyusu ibunya. Ya. Saking dia ngerti ini Ramadan. Nah, itu diantara kekaromahan aulianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokoknya di zaman Syekh Abdul Qadir Jilani, kalau dia udah nggak nyusu, udah masuk Ramadan. Ya. Nah itu Allah berikan karamah kepada auliyanya Allah, Syekh Abdul Qadir Jilani, wali Allah. Dan Allah perlihatkan kepada kita umat Nabi Muhammad mukjizat. Mukjizat Rasul, mukjizat Nabi. Apa di antaranya? Sya'ban. Dalam Rasul dikatakan Nabi Muhammad Sya'ban syahri. Sya'ban ini bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang itu terus yang saleh, dia melihat selalu sajadahnya, ya. Dia lihat hatinya selalu nekuk kepada Allah, 90 derajat kepada Allah hatinya. Begitu dia ketemu ajal, dia lihat Ramadan selama hidupnya, yang dikatakan syahrul umat. Pemimpin bulan Ramadan ini. Ramadan ini bulan yang Allah berikan kemuliaan di umat Sayyidina Muhammad untuk kita. Nah, kita sampai kiamat Nabi sudah tidak ada Rasulullah. Kita sampai kiamat berpegang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sampai kiamat nanti anak keturunan kita mudah-mudahan kita panjang umur, ya. Kita banyak keturunan, rezeki banyak. Nanti bakal ngelihat akhir zaman. Ya, Rasulullah 12 Rabiul Awal wafat. Rasulullah 12 Rabiul Awal ya lahir Nabi. Wa basyarun lakal basyar. Nah, itu yang disisakan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita umat Nabi. Ngerti habaib-habaib zuriyah Rasulullah. Taraktu fikumul tsaqalain, kata Nabi. Nabi sudah tinggalkan kepada kita warisannya. Ditinggalkan apa kata Nabi? Al-Quran wa itrah. Al-Quran dan keturunannya. Ya, keturunan Nabi bid'atul Rasul. Nah, nanti kiamat itu keluarlah satu manusia. Ya, satu pemimpin, Imam Mahdi Al-Muntadhar ketika akhir zaman. Terus keluarlah Dajjal. Seperti itu. Itu akhir nanti. Mengiman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman kepada Al-Quran, kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala, dan iman kepada hari akhir. Ya, iman kepada kiamat. Ngerti bahwasanya ya hidup akan mati, dunia akan berakhir, ya. Nanti akan kita melihat alam yang bukan di alam ini. Ya, itu iman. Jadi kalau kita pengen tahu iman kepada Allah, ya kafah. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, dikatakan. Nabi Muhammad ini Allah utus untuk kita nih ngerti segala sesuatu tentang apa yang Allah kehendaki untuk kita ngerti segala sesuatu. Nah, Allah berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ketika Allah menghendaki sesuatu, jadi maka jadilah. Dan ketika Nabi Allah Adam, Allah ciptakan, kita ngerti, kita ini manusia, kita membawa iman kepada Allah. Terus kita ngerti bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang kita sujud, kita sembah, untuk kita ibadahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya iman kepada Allah. Nah, terus kita mati husnul khatimah, kita mati dalam keadaan selamat, ya, syahadat dibaca, oh berarti dia dapat Ramadan. Nah, kenapa? Karena Ramadan bulannya dia. Ya, kita punya bulan Ramadan. Syahrul ummatu Sayyidina Muhammad. Kata Nabi, syahrul ummati. Ramadan, syahrul ummati. Ramadan itu bulan umat Nabi Muhammad SAW. Maka di bulan Ramadan nanti puasa diperhatikan. Ya, puasa ini dari mulai azan sampai azan. Ya, dari azan subuh sampai azan maghrib. Udah, sebelum azan berhenti, setelah azan buka. Andai kata sebelum azan maghrib mustahil, ya, ada nggak kira-kira rambut di kaki? Nggak ada. Yang namanya rambut di kepala. Lah begitu Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan.
sebelum subuh berhenti makan. Setelah maghrib ya, setelah azan maghrib baru berbuka puasa. Lah itu Allah tentukan. Hidup nggak ada orang dari alam roh ke alam dunia. Nah, ini pocong ya. Nah, orang hidup kita di sini baru kita ke alam barzah. Nah, itu memedi. Nah, itu apa hantu. Nah, tapi Allah berikan keterangan al-haq dari badannya Allah. Allah berfirman dalam surat Yasin, wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, ya, innaka laminal mursalin. Sesungguhnya dia Nabi itu utusan, ya, wal Qur'anil Hakim, dan Al-Quran itu penentu. Innaka laminal mursalin. Dia yang membawa hati daripada segala sesuatu rupa, ya, batin, dan Nabi yang membawa zahir daripada segala sesuatu, ya. Dan kita ini yang punya Ramadan dibawanya Rasulullah karena Sya'ban. Allah Subhanahu wa taala berangkatkan dia Rasulullah di bulan Rajab untuk berhadapan dengan dia. Allah Subhanahu wa taala untuk turun perintah salat, dan terus Ramadan kita berpuasa, ya, berpuasa, salat terus puasa, ya. Ini dua amal yang wajib yang enggak bisa ditinggal, ya. Dan terus mendapatkan Syawal hasil. Nah, Sya'ban ini bulan di mana turun perintah salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan nisfu dikatakan setengah daripada bulan Sya'ban. Nah, nanti amal ke depan, besok nih amal-amal kita mulai lagi, ya. Mulai lagi lah, mudah-mudahan Syawal kita mendapatkan fitri, kita mendapatkan suci, mendapatkan hasil diridhai Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.